Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini adalah hari Kamis. Kita akan belajar sesuai dengan jadwal pelajaran di tema 1 pembelajaran ketiga. Hanya Bapak ada tugas sedikit di tema 1 pembelajaran kedua, yaitu ini menyangkut dengan tugas pribadi atau tugas individu yang harus kalian selesaikan. Kemarin telah mengenal beberapa jenis hewan ya, yaitu yang diterangkan kemarin hewan vertebrata. Nah ini kita tahu organ-organ gerak dari hewan tersebut ya, dan fungsinya. Nah sekarang kalian akan belajar membuat sebuah organ gerak daripada hewan-hewan berikut. Di antaranya ada langkah-langkah kerjanya. 1, kalian sederhana mencari kardus ya, yang paling sederhana aja, diantaranya kertas karton atau kardus tebal ya. Kardusnya bisa bekas sarimi, bisa bekas kardus apapun yang ukurannya agak tebal, atau karton yang tebal juga bisa. Kemudian yang B-nya digunting, yang C-nya pensil, kemudian yang D-nya penghapus, dan yang E-nya penggaris ya. Sekali lagi langkah-langkah kerjanya, diantaranya kalian harus menyediakan karton atau kardus tebal, kemudian gunting, pensil, penghapus, dan penggaris. Sediakan dulu, cari dulu semuanya kalau sudah tersedia. Langkah yang kedua adalah buatlah pola perbagian sesuai dengan bagian-bagian tubuh hewan yang kamu pilih ya, misalnya bagian kaki sendiri, bagian badan sendiri, dan lain-lain. Kemudian gambar pola akan sangat menentukan hasil jadi. Jadi gambarlah pola dengan bentuk dan ukuran yang tepat, bagian-bagian yang tepat, agar pada saat menggabungkannya nanti ya dapat menempel dengan baik dan menghasilkan bentuk hewan seluruh yang sesuai dengan aslinya. Oke, diantaranya ini ya. Yang kedua langkahnya, nah itu ya. Yang kedua langkahnya adalah membuat pola dulu, kemudian menggambar pola, kemudian menggabungkannya. Oke, next kita lanjut ya. Nah, dan yang ketiga, kalian juga menggunting kertas sesuai pola. Jadi yang tadi dibuat polanya ya, sekarang bagian menggunting dari pola tersebut. Nah ini ya, arah gunting atau arah guntingan harus tepat pada garis dan gambar pola yang telah dibuat. Jadi jangan keluar daripada garis yang sudah kalian gambar atau yang sudah kalian pola ya. Selanjutnya, tahap yang keempat adalah gabungkan bagian-bagian yang telah digunting menjadi sebuah model ya, atau kerangka daripada hewan yang kalian gambar. Hewannya apa Pak? Boleh kalian lihatlah, ada ayam, ada kucing, ada harimau, ada gajah, tergantung daripada kemampuan kalian untuk menggambar hewan tersebut. Oke, next. Nah ini salah satu contoh ya yang di sketsa atau di pola. Ini ada kaki, ada bagian ekor, ada bagian kepala, bagian badan, bagian kaki belakang, bagian pokoknya seluruh bagian-bagian yang digambar ini nanti
kalian gunting ya. Nah, dan tinggal menyambungkannya dan nanti akan menjadi sebuah gambar daripada hewan atau bukan gambar lagi ya, sudah menjadi sebuah model gitu, dimana ini bisa digerakkan ya sesuai dengan pola yang ada. Nah, kalian gambar boleh bentuknya sama, misalkan kakinya ada 4, semua 4 atau 2 saja, bisa dilihat dari depan saja boleh ya. Jadi nanti yang akan kalian coba itu gerakan-gerakan daripada kakinya, gerakan daripada ekornya ya, gerakan dari kepalanya, atau sering kalian menonton wayang kulit ya. Nah itu contohnya membuat sketsanya seperti itu. Nah, sekarang kita ke tema 1 pembelajaran 3. Perhatikan juga ya gambar berikut. Di sini ada sebuah gambar membuat bahan pupuk cair organik dari air seni kelinci. Nah, sebetulnya hewan ini paling tertib ya. Kelinci ini paling tertib. Jadi dia ketika buang air kecil, dia akan selalu pada tempat pertama dia buang. Jadi tidak kemana-mana ya. Oleh karena itu paling mudah juga diambil air seninya ya. Jadi dia kalau buang air kecil itu pada tempatnya ya. Ini hewan yang paling unik ya, yaitu kelinci. Jadi misalkan kalian akan menampung daripada air seninya kelinci ini, kalian bisa perhatikan selalu di mana dia buang air kecilnya, maka kalian bisa menampungnya. Karena hewan ini sangat cerdas ya, sangat cerdas, kemudian tertib gitu. Selanjutnya kalian tampung semuanya airnya. Nah ini hasilnya ya, itu bisa dibuat menjadi sebuah pupuk ya, menjadi sebuah pupuk cair organik dari air seni kelinci tersebut. Next ya. Nah, manfaatnya apa? Itu untuk memupuk tanaman sayuran, tanaman. Nah, ini tanaman akan cepat berkembang ya, atau bagus ya perkembangannya. Hasilnya juga tanaman sayuran akan lebih sehat bila dikonsumsi oleh kita ya. Kenapa? Karena dia tidak mengandung insektisida yang dapat merusak tubuh kita. Itu ini murni benar dari kotoran hewan, itu akan lebih baik ya daripada yang mengandung insektisida. Kemudian nilai jualnya pun akan lebih mahal karena pupuknya berbeda dengan pupuk yang instan yang biasa kita beli di pasar. Itu selanjutnya, nah kita pun wajib berbagi ya. Bila ada teman atau tetangga yang membutuhkan pupuk tersebut, maka kalian harus berbagi. Walaupun ya tidak harus semuanya diberikan ya, ya dibagilah. Misalkan ada tetangga sebelah atau teman kamu yang datang, kemudian melihat kalian membuat sebuah pupuk yang bisa menghasilkan yang lebih baik, kenapa tidak ya berbagi? Karena berbagi itu adalah salah satu pengamalan Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, silahkan kalian bisa berbagi. Berbagi itu bukan hanya pupuk saja tentunya ya. Ketika kalian mendapat sebuah rezeki yang lebih, sedikit lebih, boleh berbagi. Nah, kita di samping mengamalkan Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, kita pun kan yang sila yang ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, disarankan dalam agama kita harus berbagi ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, inilah gambar daripada burung Garuda yang kita kenal ya, di kantor pemerintahan, di sekolah, itu selalu terpampang burung Garuda ini, di mana semua yang ada pada burung Garuda ini memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tersebut. Di sini kan ada bintang, ada rantai, ada pohon beringin, kemudian ada
gambar banteng ya, kepala banteng, kemudian ada padi dan kapas. Ini semua memiliki arti ya. Jadi Pancasila itu kan ada 5 ya, diantaranya satu yang menjadi gambarnya ya, itu ada pada bintang. Nah, kita akan jelaskan ya satu persatu. Nah, yang nilai ketuhanan yang Maha Esa tadi yang ada pada burung Garuda, yaitu gambar bintang ya. Ini nilai ketuhanan yang Maha Esa, di mana di Indonesia ini ada beberapa agama yang dilindungi oleh negara kita, yang diperbolehkan. Nah, semua warga negara Indonesia wajib memeluk agama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, yaitu diantaranya ada agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Buddha, agama Hindu, dan kepercayaan. Nah, seperti kalian ketahui pada gambar ini semua bermacam-macam agama ya. Kalian tentunya bisa melihat yang pertama ada yang lagi sholat, ada yang lagi berdoa ketika makan ya. Ini semua agama-agama yang ada di kita. Selanjutnya, yang kedua adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang Bapak tadi katakan berbaginya sama. Ketika menemukan orang minta-minta ya, kemudian kita punya uang jajan lebih, kemudian kita bisa berbagi. Nah, itu salah satu pengamalan daripada Pancasila, yaitu yang kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, selanjutnya perhatikan juga di sini ada orang yang sedang bergotong royong. Nah, ini salah satu pengamalan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Bersatu kita seluruh warga negara Indonesia membuat pos ronda, memperbaiki rumah yang sudah mau roboh, yang orangnya kurang mampu. Nah, kita bergotong royong semuanya. Jadi berbagi ya, bergotong royong, membantu untuk kepentingan bersama atau untuk kepentingan umum. Nah, ini ada pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Next. Nah, yang selanjutnya sila keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, mungkin kalian pernah mendengar, melihat rapat ya, kemudian bermusyawarah di balai RT, di balai RW, atau di sekolah ya. Bermusyawarah, kalian juga pernah bermusyawarah waktu kelas 4 dulu ketika pemilihan ketua kelas. Itu adalah salah satu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kita bermusyawarah ya, bermusyawarah untuk menghasilkan mufakat. Selanjutnya, ini yang kelima adalah nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini kita bisa hidup lebih saling menghargai sesama-sama lain ya. Yang kecil menghargai yang besar menghargai yang kecil, kemudian pola hidup yang tidak boros. Nah, itu ya, itu nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti pada gambar di sini kan ada nenek, ada kakek, ada bapak, ada ibu, kemudian ada adik, ada kakak. Nah, kita bisa berkumpul saling menghargai, bisa ngobrol yang tersenyum, bukan berkumpul marah-marah ya, atau berkumpul saling mengejek gitu ya, tapi berkumpul yang ramah. Itu salah satu pengamalan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu pengamalan sila kelima. Next, kita lanjut. Oke. Nah, kita tahu bahwa negara kita ini adalah negara kepulauan ya, negara besar.
Peta kondisi geografis negara Indonesia ada pada garis khatulistiwa. Kalau kata bangsa lain kan negara kita itu negara Jamrud Khatulistiwa atau negara surganya dunia itu ada di Indonesia ya. Makanya kita harus bangga dengan negeri kita yang ramah, kondisi alamnya sangat-sangat indah, kemudian cuacanya pun enak ya. Tidak seperti di negara lain kayak di Timur Tengah, di mana-mana itu kan ada panas ya, tidak ada pegunungan dan sebagainya. Kalau negeri kita memiliki cukup lautan yang luas, memiliki sumber air yang banyak gitu ya, tidak sama dengan negara lain. Seperti contohnya Singapura itu kalau pengen air kan beli dari Malaysia ya. Kalau kita kan tidak ketergantungan dari negara orang lain untuk air. Oke, next ya. Sekarang kalian bisa mengerjakan tugas berikut. Di sini kan yang sudah Bapak tadi jelaskan ada gambar bintang, rantai, pohon beringin, kemudian kepala banteng, padi dan kapas ya. Nah, ini sikap di rumah kalian harus seperti apa dengan mengamalkan Pancasila nomor ke-1 gambar bintang ini ya. Kemudian sikap di sekolah harus seperti apa dengan mengamalkan sila nomor 1. Sikap di masyarakat kalian harus seperti apa dengan mengamalkan sila Pancasila yang ke-1. Begitu pula sila yang kedua, sikap di rumah, di sekolah, di masyarakat kalian harus seperti apa ya. Silahkan tulis, minta pendapat orang tua, kakak, bolehlah itu ya, atau tetangga juga yang berdekatan boleh minta pendapat ya tentang sikap-sikap di rumah ya. Oke, next. Selanjutnya ini juga masih tugas. Tugasnya tinggal kalian checklist saja. Tuliskan perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Sekarang kebalikannya ya. Nah, kalian tulis perilaku apa ya. Tidak sesuai dengan sila keberapa. Misalkan tidak sesuai dengan sila ke-1 ya. Yang ini nih ya. Perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan sila ke-1, perilaku dan sikap yang tidak sesuai dengan sila kedua, perilaku sikap yang tidak sesuai dengan sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Kalian tinggal checklist saja. Tulis di sini yang nomor 1 ya, perilaku sikap yang tidak sesuai. Misalkan ya banyak contoh lah. Tidak beribadah atau mengganggu orang yang lagi beribadah. Nah, ini perilaku sikap apa? Kalian checklist ya. Kalau misalkan perilaku barusan tidak sesuai dengan sila ke-1, berarti kalian checklist di yang ke-1. Banyak ya yang perilaku yang negatif, kalian tulis semua sampai dengan sila ke-5 ya. Disesuaikan saja, hanya 5 perilaku saja. Kemudian semua ada harusnya ya. Perilaku yang tidak sesuai dengan sila ke-1 apa? Perilaku yang tidak sesuai dengan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima apa? Di sini kan kolomnya ada 5 ya. Berarti yang nomor 1 perilaku yang tidak sesuai dengan sila ke-1 saja ya. Yang kedua perilaku yang tidak sesuai dengan sila kedua ya. Kalian tinggal checklist saja. Oke, next. Nah, yang harus kalian kerjakan juga, karena tadi sudah Bapak terangkan bagaimana letak geografis Indonesia. Dapatkah kamu menjelaskan kondisi wilayah Indonesia? Tuliskan pada kolom berikut ya. Letak geografis wilayah Indonesia seperti apa? Bisa kalian searching di internet, bisa cari di Google ya. Tentang letak geografis wilayah Indonesia. Misalkan letak geografis wilayah Indonesia, lintang utara, berapa derajat lintang selatan, berapa derajat bujur timur, dan sebagainya ya. Silahkan cari di Google ya. Boleh ya, searching aja. Atau kalau kalian punya buku referensi, boleh. Punya LKS, boleh. Punya buku tema juga boleh ya. Mau cari di internet, mau cari di koran juga boleh. Mau cari di majalah juga boleh ya.
Sebanyak-banyaknya referensinya tidak masalah ya. Kalau ini kolomnya masih kurang ya, yang ada di sini, kalian buat kolom yang besar saja ya. Kemudian yang keduanya adalah luas wilayah Indonesia itu berapa sih? Nah, boleh kalian cari tahu ya, luas wilayah Indonesia ada berapa. Nah, kalau sudah mengisi ini, baru peta wilayah sekolah dasar atau peta wilayah sekolahmu. Gambar saja peta wilayahnya. Misalkan sekolah SD mana gitu ya yang kalian tempati hari ini. Mau sekolah SD Mekargali, Bunder dan sebagainya. Ya pokoknya Bapak minta yang kalian tempati hari ini. Bapak juga bertanya, sekarang kalian sekolah di SD mana sih? Silahkan tulis sekolah dasar apa yang sekarang kalian ada ya, yang sekarang kalian sekolah. Nah nanti kan Bapak akan periksa, siapa tahu kalian salah menulis ya sekolah dasarnya mana gitu. Nah tanya dulu sama orang tua, Ma, kalau lupa aku sekolah di SD mana sih? Tapi tidak mungkin lupa ya dari kelas 1 sampai kelas 5 sekarang. Masa lupa sekolah di mana? Oke, kalian buat peta wilayahnya. Berbatasan dengan apa? Sebelah timur berbatasan dengan apa? Sebelah barat berbatasan dengan mana gitu ya. Kalau ada gedung misalkan sebelah timur berbatasan dengan gedung DPR atau sebelah timur berbatasan dengan kantor pajak, sebelah timur berbatasan dengan mana saja, pokoknya cari timur mana timur berbatasan dengan apa gitu ya, sebelah baratnya berbatasan dengan apa. Oke, next ya. Nah ini masih pekerjaan kalian juga, baca dulu ya. Ini tentang cerita ya, alam Indonesia ya, tentang alam Indonesia, cerita tentang alam Indonesia. Paragraf yang ke-1 ide pokoknya apa, jenis paragrafnya apa. Nah, paragraf yang kedua ide pokoknya apa, kemudian jenis paragrafnya apa, dan paragraf yang terakhir paragraf ketiga ide pokoknya apa, jenis paragrafnya apa ya. Silahkan dikerjakan. Kemudian setelah kalian kerjakan nanti kalian mencoba mengerjakan semua tugas-tugasnya dengan tenang dan tidak usah terburu-buru ya mengerjakannya. Yang terpenting adalah apa yang harus kita kerjakan mendekati dengan benar ya. Harusnya jawabannya tepat ya. Jangan sampai jawabannya keliru atau salah. Bila ada pertanyaan, boleh kalian bertanya. Bapak akan tampung pertanyaan-pertanyaan daripada kalian. Dan untuk pertemuan hari ini mungkin dari Bapak cukup dulu untuk tema. Dan nanti akan dilanjutkan dengan pelajaran yang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.